Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas asam, basa, dan netral. Tapi kita akan lebih dalam membahas asam dan basa ya. Yuk ikuti terus videonya. Eits, tunggu dulu. Sebelum memulai, kita luruskan dulu apa yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah tujuan. Tujuannya adalah 1. Mengukur pH larutan asam dan basa menggunakan indikator alami, ekstrak kunyit, dan sintetis kertas lakmus. 2. Membandingkan hasil pengukuran pH menggunakan kedua indikator tersebut. 3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan menggunakan ekstrak kunyit dan kertas lakmus sebagai indikator pH. Yang kedua adalah dasar teori. Dasar teori 1. Indikator alami. Indikator alami adalah zat-zat yang dapat berubah warna ketika bereaksi dengan asam atau basa. Contoh indikator alami adalah ekstrak kunyit. 2. Indikator sintetis. Indikator sintetis adalah zat-zat yang dirancang khusus untuk mengindikasikan perubahan pH. Contoh indikator sintetis adalah kertas lakmus. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Alat dan bahan. Alat 1. Kertas lakmus. 2. Palet yang putih. 3. Kertas label. 4. Sendok. 5. Gelas cup. Sedangkan bahannya 1. Ekstrak kunyit. 2. Larutan garam. 3. Jeruk nipis. 4. Belimbing wuluh. 5. Cuka. 6. Tomat. 7. Deterjen. 8. Sampo. 9. Sabun cuci piring. 10. Air. Lupa. Juga tisu atau kain bekas untuk membersihkan cairan yang tumpah. Cara kerja indikator sintetis. Percobaan asam dan basa menggunakan kertas lakmus adalah salah satu metode sederhana yang digunakan untuk mengidentifikasi zat, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Kertas lakmus merupakan indikator sintetis yang berubah warna saat terkena zat asam atau basa. Yuk, kita mulai. Pertama, siapkan alat dan bahan. Pastikan semua sudah dilarutkan dengan air terkecuali cuka. Untuk jeruk nipis dan belimbing wuluh diperas, sedangkan tomat di blender. 2. Siapkan palet yang sudah diberi nama sesuai variasi pH yang digunakan. Kemudian masukkan larutan ke dalamnya, namanya ya. 3. Siapkan kertas lakmus yang sudah dipotong-potong sesuai jumlah yang digunakan. Kemudian celupkan dan taruh di tepian palet. Amati hasilnya, catat hasil pengamatanmu untuk mengetahui apakah larutan tersebut termasuk asam, basa, atau netral. Cairannya jangan dibuang dulu ya, karena masih digunakan untuk yang satunya ini. Cara kerja indikator alami. Selain menggunakan kertas lakmus, kita juga bisa menggunakan indikator alami seperti ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit adalah salah satu indikator alami yang dapat digunakan untuk mengukur pH larutan asam dan basa. Ekstrak kunyit memiliki sifat yang unik, yaitu dapat berubah warna ketika bereaksi dengan asam atau basa. Seperti biasa, pertama kita siapkan bahannya, yaitu ekstrak kunyit sebagai indikator alami dan pastinya sudah dilarutkan. Kedua, campurkan ekstrak kunyit dengan larutan pH secukupnya. Oh ya, pastikan sendok yang digunakan bersih agar tidak berpengaruh pada hasil warnanya. Ketiga, aduk hingga tercampur merata, dan sekali lagi sendok harus bersih dari larutan sebelumnya. Hasil setelah dicampur. Dan berakhir pada titik di mana kita akan mengukur warna yang dihasilkan, apakah termasuk asam, basa, atau netral.
Jadi, apakah kalian sudah tahu mana asam, basa, dan netral? Jika belum tahu, yuk ulangi lagi. Dalam percobaan ini, kertas lakmus digunakan sebagai indikator untuk menentukan apakah suatu larutan bersifat asam, basa, atau netral. Kertas lakmus berubah warna menjadi merah jika terkena larutan asam, biru jika terkena larutan basa, dan tetap warna aslinya jika terkena larutan netral. Dengan demikian, percobaan asam dan basa menggunakan kertas lakmus dapat membantu kita untuk mengidentifikasi sifat-sifat kimia dari suatu larutan secara cepat dan mudah. Selain menggunakan kertas lakmus, ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator alami yang efektif untuk mengukur pH larutan asam dan basa. Perubahan warna ekstrak kunyit dapat digunakan sebagai indikator perubahan pH larutan. Ekstrak kunyit memiliki kelebihan sebagai indikator alami yang mudah ditemukan, murah, dan ramah lingkungan. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.